Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan karunia-Nya berupa nikmat sehat dan iman yang insya Allah semoga senantiasa kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Berlin Rian Kuswoyo Putri dengan NIM 1815012 dari Prodi Matematika kelas Dakwah A ingin menyampaikan beberapa hal yang sangat luar biasa di balik keajaiban dari niat seseorang yang insya Allah dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi siapa saja yang menyaksikan. Berikut video pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai tentang keajaiban dari suatu niat. Niat dalam Islam menempatkan posisi sentral dalam kehidupan sehari-hari manusia. Ia merupakan penentu diterimanya amalan dari sisi batiniah. Sedangkan dari sisi ilahiriah, ia bersesuaian dengan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mana beliau pernah bersabda, "Siapa yang melakukan amalan tanpa disertai petunjukku, maka amalannya akan tertolak atau tidak akan diterima." Niat adalah amalan hati yang tercetus dari keimanan seseorang, di mana makin jauh keimanan seseorang terhujam dalam hatinya, maka sejauh itu pula keikhlasan akan terwujud. Hanya saja keimanan sebagaimana lazimnya sangat fluktuatif akibat adanya faktor internal maupun faktor eksternal seseorang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimmus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena hanya menjalankan agama, dan juga akan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta yang demikian itulah yang agama yang lurus dan benar. Niat adalah sesuatu hal yang sangat amat penting. Bahkan ibadah apapun yang besar nilai amalannya, tetapi jika melaksanakan ibadah tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena manusia, di mana lebih mengejar ridho manusia dibanding ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya sebuah keriaan yang hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, di mana ia tidak akan mendapatkan amalannya akan tertolak. Sedangkan syarat untuk diterima sebuah amalan itu tergantung dengan niat yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Oleh karenanya, Ibnu Mubarak pernah mengatakan begitu banyak amalan-amalan yang besar tetapi akan terlihat kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena niat yang dilakukan tidak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat terletak di dalam hati setiap manusia. Niat seringkali tidak terdeteksi melalui lisan maupun rupa. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa niat harus talafuz diucapkan. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa niat itu tidak perlu diucapkan. Yang penting itu jelas di dalam hati. Yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui
apa saja yang terbesit di dalam hati dan pikiran manusia. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan dan meragukan seberapa besar amalan yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu niat itu merupakan unsur yang sangatlah penting di setiap langkah yang akan kita ambil untuk kedepannya. Niat sebagai penentu diterimanya atau tidaknya amalan-amalan yang kita lakukan. Rasulullah SAW menegaskan pada suatu hadis yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri, yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Oleh karenanya, janganlah kita menjalankan sesuatu perbuatan atau mengucapkan suatu perkataan kecuali dengan niat mendekatkan diri dan mengharapkan ridho dan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat itu bukan rukun ibadah, tetapi niat itu sendiri adalah ibadahnya. Maka perbanyaklah niat dalam suatu hal kebaikan sebagai bagian dari iman, sehingga kita akan mendapatkan suatu pahala penuh, apalagi jika kita dapat melaksanakannya, bukan sekedar hanya suatu niatan saja. Sudah pasti pahala yang kita dapatkan akan berlipat ganda. Jadi amalan-amalan manusia itu bukan tergantung apa yang kita kerjakan, tetapi tergantung dengan apa yang kita niatkan. Ada orang-orang yang sempurna ibadahnya tetapi tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Karena niatnya telah rusak, niatnya salah. Ada juga yang ibadahnya ada kurang-kurangnya sedikit, tetapi dengan niat yang sempurna, maka pahalanya akan sempurna. Maka perlu adanya pembaharuan niat dalam diri kita. Karena apa? Karena niat itu dapat berubah dalam waktu yang sangat singkat, bahkan tanpa kita sadari. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa cara membersihkan pikiran kita sehingga dapat meluruskan niat kita. Yang pertama, banyaklah membaca dan mengkaji Al-Quran. Yang kedua, melakukan sholat tahajud. Yang ketiga, menjalankan puasa atau saum. Yang keempat, memperbanyak istighfar. Yang kelima, memilih lingkungan dan teman yang baik. Insya Allah dapat membantu kita dalam meluruskan niat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi pembahasan tentang niat. Satu perbuatan kecil yang mudah kita lakukan, tetapi banyak yang melalaikan. Padahal di dalamnya memiliki keajaiban yang sangat amat luar biasa. Semoga kita senantiasa mendapatkan kemudahan dalam meluruskan niat dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangannya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.